Puji Tuhan, selamat pagi, shalom saudara. Senang sekali berjumpa kembali bersama dengan saudara dalam doa pagi kita, dalam teduh pagi hari ini saudara. Saya berdoa biar kekuatan dari Tuhan senantiasa dilimpahkan dalam kehidupan setiap kita, biar kasih damai sejahteranya senantiasa dicurahkan buat setiap kita, menjadi kekuatan bagi setiap kita untuk menjalani kehidupan ini. Saudara, sepanjang minggu ini kita sudah belajar bersama mengenai kegagalan ya saudara. Saya berdoa biar di akhir seri ini, hari ini kita bersama-sama memutuskan untuk bangkit saudara ya. Kalau ada di antara engkau yang mungkin hari ini sedang mengalami kegagalan dalam hidupmu, atau mungkin kau pernah mengalami kegagalan yang membuat engkau sulit untuk bangkit, biar hari ini firman Tuhan itu akan menguatkan, mengubahkan kehidupan setiap kita. Mari pagi hari ini sebelum kita memulai aktivitas kita datang kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Kami menaikkan syukur kami kepadamu ya Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan-Mu yang sempurna di dalam hidup kami. Terima kasih dalam hidup kami senantiasa mengalami perbuatan-Mu yang sungguh ajaib Tuhan. Kami mengalami kuasa-Mu, mujizat-Mu dalam hidup kami. Pagi hari ini kami rindu menaikkan pujian sembah kami kepadamu ya Tuhan. Berkenanlah menerima setiap pujian dan sembah kami yang kami naikkan dengan hati kami yang sungguh mengasihi Engkau. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu. Hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu. Hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati, yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati, yang membelah
Kau pembuat mujizat sejati. Kau pembuat mujizat sejati. Kau pembuat mujizat dalam hidup kami. Kau nyatakan kuasa-Mu, Kau nyatakan perbuatan-Mu yang ajaib. Kau buktikan kesetiaan-Mu, Tuhan. Kau curahkan kasih-Mu berlimpah bagi kami. Terima kasih Tuhan, buat kasih-Mu, buat kesetiaan-Mu yang Kau berikan bagi kami. Engkau ajaib, Engkau mulia, Engkau dahsyat dalam perbuatan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami angkat syukur kami. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah selamanya. Sungguh Engkau Allah yang ajaib di dalam kehidupan kami. Kau Allah yang sanggup melakukan mujizat di dalam kehidupan kami. Kau sanggup melakukan perkara-perkara yang ajaib di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan-Mu, anugerah-Mu yang sempurna bagi kami. Pagi hari ini kami membuka hati kami ya Tuhan. Berbicaralah bagi setiap kami, karena kami siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Shalom saudara, selamat pagi. Hari ini saya akan kembali menyampaikan renungan firman Tuhan yang bicara masih mengenai kegagalan ya saudara. Hari ini kita ada di akhir dari seri tentang kegagalan saudara. Hari ini saya akan berikan judul renungan yang saya sampaikan, Bangkit Setelah Gagal. Dalam hidup ini tentu setiap kita gak ada yang mau gagal berkali-kali. Ya saudara ya, gak ada yang mau jatuh dalam kesalahan yang sama berulang kali. Ya saudara ya. Tapi seringkali dalam kenyataannya ya saudara ya, ada masa di mana dalam hidup ini kita bisa jatuh lebih dari sekali ya saudara. Mungkin kita berpikir setelah kita belajar harusnya kita gak mengulangi lagi kesalahan yang sama ya saudara. Tapi mungkin ternyata
Ada masa di mana kita bisa jatuh mungkin di tempat yang sama. Mungkin kita membuat kesalahan yang sama, merasakan kegagalan lagi. Atau mungkin bukan kesalahan yang sama ya saudara ya, tapi mungkin kegagalan demi kegagalan kita alami. Dan di titik itu saudara, seringkali yang berbahaya tuh bukan kegagalan yang kita alaminya saudara. Tapi jadi ada sebuah keinginan bagi kita untuk berhenti. Untuk berhenti berusaha, untuk berhenti mencoba lagi, untuk berhenti bangkit lagi. Berhenti berharap. Saya mau ajak kita buka bersama firman Tuhan hari ini dalam Amsal 24 ayatnya yang ke-16. Firman Tuhan katakan, sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Ya saudara, ayat ini mengingatkan kepada setiap kita bahwa orang benar bukan berarti tidak pernah jatuh ya saudara ya. Tapi orang benar tetap bisa jatuh, mungkin berkali-kali saudara, tapi yang membedakan adalah mereka bangkit kembali. Ya saudara ya, dikatakan 7 kali orang benar jatuh namun ia bangkit kembali. Ya, yang menjadi penting kata kuncinya adalah keputusan untuk bangkit kembali. Ya saudara, ini berarti bukan tentang hidup yang tidak pernah jatuh. Ya saudara ya, tapi tentang hati, tentang kehidupan yang tidak tinggal dalam kejatuhan. Tentang hati yang memutuskan untuk bangkit kembali atas setiap kegagalan, atas setiap kejatuhan yang mungkin pernah kita alami. Hari ini yang menjadi pertanyaan bagi setiap kita bukan lagi apakah kita pernah gagal atau berapa kali kita gagal. Tapi pertanyaannya bagi setiap kita, apa yang kita lakukan setelah kita gagal? Ya, apakah kita memilih untuk jadi menjauh dari Tuhan? Atau kita memilih untuk justru semakin mendekat kembali datang kepada Tuhan? Apa kita memilih untuk menyerah? Ataukah kita memilih untuk mencoba lagi? Bersama dengan Tuhan. Ingat ya, bukan dengan kekuatan kita sendiri, tapi bersama dengan Tuhan. Hari ini biar setiap kita memahami, mengerti ya saudara, bahwa kegagalan, kejatuhan bukan akhir dari hidup kita. Tapi seringkali ketika kita tidak mau bangkit lagi, ketika kita tetap tinggal di dalam kegagalan, itulah yang seringkali menghentikan kita. Ya, hari ini biar setiap kita kembali punya sebuah pengharapan ya saudara, punya sebuah semangat yang baru untuk bangkit lagi. Ya saudara, hari ini ada beberapa cara sederhana yang saya mau bagikan kepada kita bagaimana caranya kita untuk bangkit lagi setelah gagal ya saudara. Yang pertama yang perlu kita lakukan adalah kita datang kepada Tuhan apa adanya. Ya saudara ya, banyak orang yang menunda datang kepada Tuhan karena dia merasa belum cukup baik, belum cukup layak, merasa hancur, merasa gagal ya saudara ya. Tapi justru hari ini ketika engkau mengalami kegagalan, mengalami kehancuran dalam hidupmu, engkau datang apa adanya kepada Tuhan. Bawa hatimu yang hancur, bawa setiap kegagalanmu, bawa setiap ketakutanmu, datang kepada Tuhan. Dan jujur mengakui apa yang engkau alami, apa yang engkau rasakan kepada Tuhan. Yang selanjutnya saudara adalah kita perlu berhenti menghukum diri kita sendiri saudara ya. Banyak orang yang seringkali ketika mereka mengalami kegagalan, yang mereka lakukan adalah mereka menghukum dirinya sendiri. Ya, itu sebabnya banyak dari antara mereka yang tidak mau bangkit lagi ya saudara. Ini penting saudara. Kegagalan, kesalahan yang pernah kita lakukan, kita perlu ambil pelajarannya. Kita perlu belajar dari kegagalan, kita perlu belajar dari kesalahan yang pernah kita lakukan. Ya saudara ya, untuk kita bisa lebih baik lagi ke depannya, untuk supaya kita tidak jatuh lagi dalam kesalahan yang sama. Tapi kita tidak boleh menghukum diri kita sendiri terus menerus. Kita perlu berhenti menghukum diri kita sendiri. Dan kita perlu belajar menerima kasih Tuhan bagi kehidupan setiap kita. Lalu saudara, yang perlu kita lakukan selanjutnya adalah kita perlu ambil sebuah langkah kecil. Ya saudara, saya dalam renungan-renungan yang saya sampaikan, saya senang sekali mengingatkan kita untuk mengambil langkah kecil, mengambil langkah sederhana ya. Kenapa saudara? Karena seringkali banyak orang berpikir kalau mengambil langkah itu harus sebuah langkah yang langsung besar, langkah yang harus langsung terlihat hebat, terlihat spektakuler gitu ya, terlihatnya sebuah progres yang besar. Tapi justru kadang-kadang yang harus kita lakukan, kita perlu mulai ambil sebuah langkah kecil.
Ya, kadang-kadang kita tidak mengambil langkah kecil itu karena kita berpikir mungkin ini nggak terlalu berguna, mungkin ini bisa jadi sia-sia gitu ya saudara ya. Tapi biar setiap kita diingatkan saudara bahwa sebuah langkah kecil pun itu sangat berarti ya saudara ya. Langkah kecil apa yang bisa kita ambil saudara untuk bangkit? Hari ini kita perlu memahami saudara bahwa bangkit bukan berarti kita langsung berlari lagi saudara ya. Bukan berarti kita harus berjalan dengan cepat lagi langsung saudara, enggak. Kadang-kadang hanya berdiri saja itu sudah sebuah langkah loh saudara, sudah sebuah kemenangan buat kita ya. Nggak harus langsung langkah yang besar, tapi ketika kita memutuskan untuk bertahan, untuk kita mencoba berdiri lagi gitu ya saudara ya, dengan segenap kekuatan kita, itu sudah sebuah langkah yang luar biasa. Jadi hari ini kita bisa mulai dengan small step ya saudara ya. Lalu yang bisa kita lakukan lagi adalah kita perlu ganti kebohongan dengan kebenaran ya. Kita sudah sering bahas juga, saya sudah sering sampaikan ya saudara ya, bahwa tidak semua suara yang ada di dalam kepala kita itu adalah kebenaran saudara ya. Ketika ada hal-hal yang mengintimidasimu ya di dalam pikiranmu, mungkin kau berkata, aku selalu gagal, aku gak akan mungkin berhasil. Engkau harus ganti itu dengan kebenaran. Engkau harus ganti, kau bisa perkatakan, aku masih diproses oleh Tuhan gitu ya. Ceritaku masih belum selesai gitu ya. Lalu kalau ada mungkin intimidasi lagi, misalnya aku tidak bisa, aku tidak mampu. Nah saudara perlu ganti. Enggak perlu perkatakan, Tuhan masih bekerja di dalam hidupku. Itu ya saudara ya. Saya berdoa hari ini biar setiap kita dalam kehidupan kita sehari, dalam apapun yang sedang kita alami ya saudara ya, kita bangkit saudara ya. Kau yang pernah mengalami kegagalan, takut untuk melangkah, takut gagal lagi, takut hancur lagi saudara. Hari ini mulai ambil langkah kecil, langkah sederhana, dan mulai bangkit lagi. Ya, bangkit bukan tentang menjadi sempurna saudara, tapi bagaimana kita memilih untuk percaya kepada Tuhan di tengah setiap proses yang kita alami. Mari hari ini kita datang kepada Tuhan. Yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati, yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Kalau ada di antara kita yang hari ini kau sudah mengalami kegagalan dalam hidupmu, atau kau pernah mengalami kegagalan dalam hidupmu yang membuat engkau menjadi lelah. Lelah untuk mencoba lagi, lelah untuk jatuh lagi, lelah karena kau merasa tidak pernah cukup. Dan mungkin ada bagian di dalam hatimu yang mungkin berkata, untuk apa aku bangkit lagi kalau nanti aku akan jatuh lagi. Tapi hari ini dengarkan, bangkit bukan tentang memastikan bahwa kita tidak akan jatuh lagi. Tapi bangkit adalah memilih untuk tetap berjalan bersama dengan Tuhan. Dan hari ini yang Tuhan tunggu dari kehidupan setiap kita bukan kesempurnaan kita, tapi sebuah langkah yang kecil, sebuah keputusan yang sederhana. Dan kau bisa katakan kepada Tuhan hari ini, Tuhan, aku mau bangkit lagi. Bukan dengan kekuatanku sendiri, tapi bersama dengan Tuhan. Ingat bahwa apapun yang pernah terjadi dalam hidupmu, apapun yang pernah menghancurkanmu, kegagalan yang pernah engkau alami, tidak menentukan langkahmu hari ini. Dan selama engkau masih mau bangkit, maka Tuhan belum selesai dengan hidupmu.
Mari kita datang kepada Tuhan pagi ini. Kau yang berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku mau bangkit lagi. Tuhan, aku membutuhkan pertolongan-Mu Tuhan, untuk aku bisa bangkit lagi. Karena aku tidak mampu dengan kekuatanku sendiri. Aku membutuhkan kasih-Mu Tuhan. Aku membutuhkan kekuatan dari-Mu Tuhan, yang akan menopang aku, mengangkat aku untuk aku mampu bangkit lagi. Hari ini aku memutuskan untuk bangkit kembali. Dan aku butuh pertolongan Tuhan dalam hidupku. Kau boleh taruh tanganmu di dada saudara. Kau datang kepada Tuhan. Jujur datang kepada Tuhan, membawa setiap apapun yang kau alami. Membawa setiap kegagalanmu, membawa setiap kehancuran yang mungkin pernah kau alami. Setiap ketakutanmu, setiap kekhawatiranmu yang mungkin hari ini menghambat langkahmu. Menghambat langkahmu untuk bangkit, menghambat langkahmu untuk datang kepada Tuhan. Hari ini bawa semuanya kepada Tuhan. Sampaikan isi hatimu kepada Tuhan. Dia sungguh mengasihimu dan Dia mau mencurahkan kekuatannya bagimu hari ini. Datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, Kau lihat setiap umat-Mu yang taruh tangan mereka di dada. Setiap mereka yang berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku mau bangkit lagi bersama dengan Engkau. Tuhan, aku tidak mau kegagalanku mendefinisikan hidupku. Aku tidak mau kegagalanku menghambat langkahku ke depan. Tapi hari ini aku mau bangkit bersama dengan Tuhan. Melihat, mengalami setiap kebaikan Tuhan di dalam hidupku. Mengalami penyertaan Tuhan, anugerah Tuhan yang sempurna di dalam kehidupanku. Hamba-Mu berdoa hari ini Tuhan. Kuatkan setiap umat-Mu. Setiap umat-Mu yang hari ini merasa lemah Tuhan. Hari ini ada kekuatan yang baru dari Tuhan. Setiap umat-Mu yang hari ini hilang harapan Tuhan, yang hampir hilang harapan mereka. Hari ini ada pengharapan yang baru dari Tuhan diberikan bagi setiap mereka Tuhan. Harapan, kekuatan yang akan memampukan mereka untuk bangkit kembali. Untuk melangkah bersama dengan Tuhan. Untuk melihat Tuhan, campur tangan Tuhan. Kuasa Tuhan yang besar di dalam kehidupan mereka. Hamba-Mu berdoa Tuhan, setiap belenggu yang masih mengikat kehidupan mereka. Belenggu kekhawatiran Tuhan, kekecewaan, kegagalan, luka yang pernah mereka alami Tuhan, yang membuat mereka takut untuk bangkit lagi Tuhan. Hari ini setiap belenggu itu dihancurkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus setiap kami bebas. Bebas dari belenggu kekhawatiran, belenggu ketakutan, kecemasan Tuhan. Bahkan setiap kegagalan yang pernah kami alami Tuhan di masa lalu Tuhan, hari ini tidak lagi punya kuasa atas kehidupan kami. Hari ini kami siap bangkit bersama dengan Tuhan. Bangkit bersama dengan Tuhan yang hidup, bersama dengan Tuhan yang besar, bersama dengan Tuhan yang ajaib, yang sanggup melakukan mujizat di dalam kehidupan kami. Dan hari ini kami terima kemenangan dari Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang sungguh indah pagi hari ini. Hamba-Mu berdoa pagi hari ini untuk setiap umat-Mu dalam pergumulan yang mereka alami Tuhan. Yang bergumul dengan sakit penyakit mereka, dengan kondisi finansial mereka, dengan pekerjaan, dengan karir mereka Tuhan, dengan masa depan mereka. Bahkan dengan relasi mereka di dalam keluarga mereka Tuhan. Hamba-Mu berdoa pemulihan dari Tuhan terjadi. Mujizat dari Tuhan dinyatakan bagi setiap kami yang sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Sungguh-sungguh berharap kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang besar, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Bahkan Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang sungguh mengasihi setiap kami. Terima kasih Tuhan bahwa setiap kami semakin berkenan kepada Tuhan, bahwa setiap kami semakin melekat kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur, kami terima kebenaran firman-Mu Tuhan pagi hari ini dengan hati yang penuh sukacita dan ucapan syukur. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang rindu didoakan, saudara bisa kirimkan melalui DM TikTok saya. Selamat menjalani hari ini, saudara. Sampai jumpa kembali dalam teduh kita selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun